Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Saya akan memulai membuat tutorial bagaimana kita menggunakan e-learning yang disediakan oleh Unla ya. Pertama di sini di address bar kita akan ketik tulis e-learning. Nah, itu sudah ada e-learning.unla.ac.id ya. Enter. Nah, di sini akan muncul login ya. Saya masukkan NIDU, kebetulan ini NIDU saya sudah tersimpan 553 113 NIDU-nya dan passwordnya sudah tersimpan. Nah, passwordnya ini biasanya adalah NIDU diikuti tanda bintang 2 kali. Jadi ini yang defaultnya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau mengubah password, boleh silakan diganti di menu user ya. Ini kebetulan password sudah tersimpan. Jadi kalau belum berarti ini passwordnya harus diketik 553 113 bintang-bintang. Nanti tinggal kalau sudah tinggal login. Biasanya nanti akan minta muncul penawaran apakah passwordnya akan disimpan atau tidak biasanya. Nah, kalau itu bilang aja bahwa passwordnya akan disimpan. Tapi kalau nggak akan disimpan nggak apa-apa, mungkin karena Bapak Ibu pengen mengganti password. Nah, kalau pengen mengganti password bisa dilihat di menu profile di sini. Di profile ini kita bisa mengganti password. Tapi itu nanti pelajaran berikutnya aja ya, sharing berikutnya. Untuk sharing yang sekarang kita akan belajar bagaimana kita memanage mata kuliah yang sudah di-assign oleh administrator dari e-learning ini ke kita. Dalam hal ini kebetulan saya oleh administrator e-learning Unla, saya terpaksa buka ini biar suaranya agak jelas. Ya. Saya oleh administrator e-learning Unla sudah di-assign ke mata kuliah kriptografi kelas 1 kelas A ya. A1 ini sebagai dosen. Oke, kita lihat di sini. Saya klik kriptografi A, ini mata kuliah saya. Ya. Ini adalah default tampilan standar mata kuliah yang baru pertama kali di-assign. Jadi belum di-apa-apain. Ya. Nah, kalau kita mau melanjutkan mengapa-ngapain, silahkan mau diapa-apain sendiri. Tapi saya ajarin nih cara ngapa-ngapainnya ya, misalnya mengedit ya. Nah, pertama kali yang langkah dilakukan adalah di sini. Ya, kita lihat kursor ya. Di ada tanda bintang sini, ada panah kecil. Kita klik ke bawah dan harus dilakukan turn editing on. Nah, ada beda ya, Bu, Pak. Di sini muncul tanda. Ya, tadi kan belum ada nih tanda apa ini? Tanda untuk menggeser-geser ini nggak ada. Nah, sekarang karena tadi turn editing on, kalau sudah selesai ngedit, matikan aja turn editing off. Nah, tandanya hilang lagi. Nanti tampilan di mahasiswa akan seperti ini. Tapi tampilan kita sebagai pengajar atau manajer kelas, kita bisa melakukan turn editing on. Nah, sehingga nanti ini tanda-tanda untuk diubah dan sebagainya ini bisa muncul ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan default dari mata kuliah pada saat kita pertama kali login dan mata kuliahnya belum diatur sama sekali. Dan ini masih default dari admin ya. Nah, sekarang kita akan mengisi nih. Biasanya apa sih yang kita berikan di mata kuliah itu pertama? Pertama kita memulai dengan pengumuman misalnya ya. Nah, ini ada announcement, barangkali mahasiswa kurang lancar bahasa Inggris, kita ganti dulu ya. Announcement ini kita ganti edit, ini ada tanda panah kecil, edit setting. Nah, ini kita ganti pengumuman. Oke. Nah, tulis di sini perkuliahan misalnya ya. Ini Bapak Ibu boleh bagian pengumuman sendiri ya. Akan dimulai pada minggu kedua Oktober 2021. Ini saya, kalau Ibu atau Bapak mau lebih cepat ya mangga silahkan ya. Dan satu syarat supaya deskripsi ini muncul, maka di sini ada checkbox ya, display description on course page. Jadi kita display description on course page. Nah, oke. Sudah.
Kemudian, oke, ini yang lain-lain nanti aja Bu, Bapak-bapak yang menu-menu yang di bawah ini nanti aja silakan dioprek sendiri. Kalau perlu suruh anak atau cucunya ngoprekin. Biasanya mereka lebih jago dan langsung paham. Tapi kita belajar di fitur dasar dulunya. Kita isi ini dengan pengumuman, deskripsinya pengumumannya apa. Kita tampilkan pengumuman ini di halaman tadi, di halaman kursus, halaman mata kuliah. Dan kalau sudah kita save and return to course. Save and return to course. Nah, sudah muncul kelihatan ya. Oke, baik. Setelah tadi kita belajar bagaimana cara membuat pengumuman ya. Pengumuman ini nanti bisa kita tambahkan dengan resource lain, dengan data-data yang lain. Tapi intinya bisa tidak hanya satu pengumuman itu. Ya, jadi silahkan dibuat pengumuman sesuai dengan keperluan. Nah, kalau sekarang ini pengumuman baru ada di atas topik 1 atau di atas pertemuan pertama. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan menambahkan pengumuman-pengumuman yang lain yang bisa diletakkan setelah topik kedua, topik ketiga, dan seterusnya. Oke, tapi sekarang sebelum kita memasuki untuk memasukkan materi pada topik 1, kita akan mencoba memasukkan RPS ya. Jadi dalam pembelajaran kita dianjurkan untuk mengupload RPS supaya mahasiswa juga bisa membaca apa saja yang akan mereka pelajari selama 1 semester ini. Oke, jadi kita akan masukkan RPS ini. Di bawah pengumuman ini ada tombol lagi ya, atau link di sini, atau tanda plus, add an activity or resource. Jadi kita bisa menambahkan aktivitas atau resource. Nah, di sini kita tambahkan resource-nya misalnya adalah RPS. Nah, RPS itu biasanya file, jadi kita di sini pilih resource-nya file. Oke, bisa file apapun, bisa doc, bisa PDF dan sebagainya. Oke, kita klik di sini tadi ya, pilih file, lalu di sini add. Nah, kita tulis namanya misalnya untuk namanya adalah RPS ganjil 2021. Kita tulis nama panjangnya rencana pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. Oke, kita tampilkan nama panjangnya dalam deskripsi. Kemudian kita, nah jangan lupa ini untuk ada checkbox di sini display description on course page, jadi nanti deskripsinya akan muncul. Kemudian kita tambahkan di sini file. Di sini ada button kayak gambar file atau gambar disket ini. Kita klik add di sini. Tambahkan add. Nah, akan muncul di sini. Ada beberapa pilihan. Kalau file yang sudah kita upload akan muncul di bagian atas server file. Kalau file yang baru saja kita upload akan muncul di bagian recent file. Kita belum mengupload apapun. Ya. Jadi di sini belum ada ya, filenya belum ada. Jadi kita ini benar-benar mulai baru. Kemudian recent file itu file yang baru saja kita upload. Nah, karena kita juga belum mengupload apapun, bagian recent file ini kosong. Kemudian upload a file. Nah, ini yang paling umum. Kita tambahkan filenya, kita choose file dari direktori mana tempat kita menyimpan RPS kita. Nah, ini kebetulan untuk saya disimpan di sini RPS ya. Saya simpan di folder ini. Di bagian di Google Drive saya, di bagian pengajaran ada folder RPS. Nah, ini ada beberapa RPS yang saya punya, saya upload yang sesuai dengan yang mata kuliah ini, yaitu mata kuliah kriptografi. Saya upload, kemudian saya kasih nama RPS kriptografi. Oke, autornya saya sendiri, license-nya, oke, ini mengandung hak cipta, atau bisa juga boleh public domain, artinya siapapun boleh mengambilnya dan mengubah-ubahnya, mengutipnya tanpa izin dan sebagainya. Ada Creative Commons dan seterusnya. Tapi yang umum aja, all right reserve aja dulu ya. Anggaplah ini berhak cipta. Oke, setelah kita upload file, menunya upload file.
Kelihatan di sini ada file. Kalau file RPS-nya lebih dari satu gimana? Tambahin, bisa nambah file baru. Ya, ini ada nambah file. Ya, nambah file. Oke, kalau sudah muncul nih RPS kriptografi tadi namanya. Tinggal scroll ke bawah lagi ada save and return to course. Jadi balik lagi. Oke, save and return. Nah, sudah. Ya, RPS ganjil 2021. Kita bisa lihat isinya, misalnya kita klik ya. RPS ganjil 2021. Nah, ini akan di-download nanti ya. Kalau udah di-download, nanti kita baca ya. Oke, berikutnya RPS sudah kita muat. Nah, kita mulai akan memasukkan materi-materi yang akan kita sajikan pada perkuliahan. Misalnya ya. Kita pertemuan pertama kita rencanakan secara daring, misalnya. Kalau pertemuan pertama kita rencanakan secara daring, maka kita bisa membuatnya menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Ada banyak sekali platform untuk melakukan pertemuan secara daring, atau istilah Pak Toto, sinkronus ya, pembelajaran yang sinkronus. Itu banyak sekali platform dan tools. Nah, yang paling umum kita pakai adalah Zoom ya. Nah, di sini yang linknya langsung bisa dipakai, dikaitkan dengan model adalah Google Meet. Nah, tapi boleh juga pakai Zoom juga ada. Nah, sekarang saya akan coba membuat ya pertemuan pertama ini sifatnya daring. Pertemuan daring ini akan menggunakan Google Meet. Ya, kita Google Meet dulu aja ya. Nanti pertemuan ketiga mungkin kita akan coba rencanakan untuk untuk kita gunakan Zoom. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Tentu saja untuk bisa untuk melakukan ini kita harus lihat dulu di RPS kita tadi. Di RPS tadi kita punya ya file RPS. Pertemuan pertama itu topiknya apa? Nah, kita copy ke sini. Oke, kita akan buka dulu file RPS-nya. Nah, ini saya sudah buka ini file RPS saya untuk pembelajaran semester ini. Masih pakai format yang lama ya, belum format yang baru, belum sempat dibenerin. Tapi kita kira-kira di sini bisa kita lihat bahwa pada pertemuan pertama ini topiknya adalah pengantar kriptografi. Kemudian di situ kita akan berbicara tentang definisi dan terminologinya apa, tujuan kripto ini apa. Kalau orang pendidikan menyebutnya ini ada pokok bahasan dan subpokok bahasan, atau orang kompetensi bilangnya kompetensi inti. Apa Pak ya? Kompetensi utama. Nah, terus ada lagi KUK, ada KIK dan sebagainya. Saya juga nggak hafal ya. Saya hafalnya pokok bahasan dan subpokok bahasan. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk pertemuan pertama, kita lihat judul topiknya adalah pengantar kriptografi. Ya, kita copy di sini. Oke, copy aja lah ya, pengantar kriptografi. Copy. Oke, masuk lagi ke LMS kita. Topik 1 ini kita edit. Nah, untuk mengedit topik di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di sini ada menu, ada tulisan edit nih di pojok kanan nih, ya. Ada pojok kanan, ada edit, kita klik aja edit. Edit, lalu edit topik, ya. Edit topik. Oke, kita ganti namanya jangan topik 1, kita sesuaikan dengan RPS kita. Pengantar kriptografi. Summary-nya boleh ya kita masukkan tadi ya. Isi kriptografi itu apa aja sih? Masukkan aja pengantarnya, definisi dan terminologi, tujuan dan sebagainya. Nah, kita copy aja. Copy ya. Kita paste lagi ke sini. Nah, definisi dan terminologi. Ya, tujuan kriptografi, sejarah kriptografi, kriptanalisis, kriptografi kunci simetri dan nirsimetri atau asimetrik, simetrik dan asimetrik. Oke, ini bahasan saya jadi nggak akan saya jelaskan di sini ya. Kalau mau tahu ikut kuliah saya aja gitu ya. Oke, kita simpan perubahannya ya.
kita lihat save changes ya. Begitu kita lihat ini, kalau nggak kelihatan kan kadang-kadang seperti ini nggak muncul ya. Scroll aja ke bawah. Oke, kita lihat save changes. Nah, langsung muncul. Topik 1, pengantar kriptografi. Wah, kok langsung itu ya? Nggak enak kayaknya. Harus enaknya kita kasih judul deh. Judulnya kita kasih nomor. Nah, topik 1. Nah, misalnya pagar 1, pengantar kriptografi. Nah, jadi ada nomornya, pengantar kriptografi. Jadi kita bisa ngedit. Kalau di yang bagian tengah ini, editnya hanya edit judul. Tapi kalau pengen mengedit isinya, harus pakai edit yang di sebelah kanan, pakai edit topik. Oke ya. Oke, ini baru apa namanya? Sinopsisnya. Ya, kita belum masuk ke tadi kan kita rencana ini pertemuan daring. Nah, kita harus siapkan Google Meet-nya atau Zoom. Sekarang pertama kita pakai Google Meet dulu ya. Oke. Tentunya sebelumnya kita harus menyiapkan dulu, membuat jadwal dulu di Google Meet ya. Kita bikin jadwal tanggal berapa kita mau mengadakan pertemuan ini. Oke, kita jadwalkan dulu. Nah, untuk itu kita harus membuat dulu Google Meet-nya. Kita bisa, atau kalau sudah punya boleh langsung copy paste. Tapi kalau belum, kita bisa mulai dengan membuat pertemuan Google Meet. Kita tambah tab baru di sini. Kita masuk meet google.com. Nah, sudah. Meet google.com, kita bisa langsung membuat new meeting. Ya. Kita langsung membuat new meeting di sini. New meeting. Langsung kita misalnya mau dischedulekan, ya, mau dijadwalkan, atau nggak usah dijadwalkan, kita membuat meeting untuk digunakan nanti. Langsung aja pakai ini lebih gampang. Ini yang paling gampang ya. Create a meeting for later, atau membuat meeting untuk digunakan pada saat berikutnya. Jadi kita lihat dari menu yang pertama, di tampilan ini, new meeting ini kalau kita klik ada 3 pilihan. Ini start instant meeting, nanti langsung meetingnya langsung terjadi saat ini juga. Atau create meeting for later, jadi kita membuat link aja, untuk linknya itu kita akses nanti. Atau kita membuat jadwal di Google Calendar. Tapi untuk membuat jadwal di Google Calendar, topiknya terlalu meluas nanti. Jadi kita langsung saja membuat link. Jadi langsung pilihan yang pertama. Jadi dari menu new meeting, kita ambil create meeting for later atau membuat pertemuan meeting untuk digunakan pada saat berikutnya. Klik aja. Nah, langsung si Mas atau Mbak Google ini membuat link. Nih, meet.google.com/gwhpvcm. Nah, dan seterusnya lah, bla bla bla. Saya nggak bisa ngapalin, jadi langsung ini ada kebetulan dibantu dengan ada tombol ini. Ini tombol kopinya. Kalau kita klik ini, nah, langsung muncul copy meet link. Jadi link meetingnya sudah langsung tercopy ke clipboard. Oke, begitu kita copy, kita balik lagi ke kelas tadi. Kita balik lagi ke model. Nah, jadi kita masukkan apa di sini? Nih ada add an activity or resource. Kita tambahkan. Klik. Nah, muncul di sini pilihannya apa tadi? Google Meet for Model. Nah, ternyata sudah ada ya. Nih, Google Meet for Model. Begitu kita klik, maka ini langsung ada tombol add berubah jadi biru. Ya, kita klik add ini, kemudian room name-nya. Nah, oke. Room name ini adalah nama pertemuan kita. Jadi kita sebut aja pertemuan daring pertama. Oke, kemudian deskripsinya nggak usah kita istilah ya. Nah, tanggalnya mau kapan nih kita lakukan pertemuan daring? Nah, jadi kita buat jadwalnya di sini. Pertemuan saya rencanakan mulai tanggal minggu depan ya. Oke, cek. Kita cek di kalender, berarti minggu depan itu oke lah, saya edit dulu. Misalnya anggaplah minggu depan itu tanggal pasti bulan Oktober ya. Oke, mulai minggu kedua Oktober. Minggu kedua Oktober
Bentar, saya cek kalender dulu. Minggu kedua Oktober adalah tanggal 1, 2, 4, 3, dan seterusnya. Nah, oke, kita ambil misalnya, ya, kita anggaplah mulai dari Senin depan, ya. Kita anggap Senin depan. Tanggal 4 September, 4 Oktober ya. Ini tanggal 4 ini. Kita ambil ya. Berarti 4 Oktober ya. Senin depan 4 Oktober. Jadi kita di sini pilih tanggal bulannya Oktober, tanggalnya 4, tahunnya 2021 tentu saja. Jamnya kita ambil dari jam berapa? Jadwal saya diberikan oleh Bu Aya kalau nggak salah jam 9 sampai jam 3 SKS ya sebenarnya kelasnya, tapi saya tidak biasa membuat Google Meeting terlalu panjang, jadi anggaplah 1 jam saja. Nah, jangan nyanyi ya, dengar kata 1 jam saja. Oke, 1 jam saja, malah nyanyi sendiri ya. Oke, link Meet-nya tadi sudah di-copy dari keyboard ke clipboard. Ya, kita masukkan link Meet-nya. https meet.google.com dan seterusnya. Lalu kita save and return to course. Nah, oke, langsung kita lihat di halaman ini bahwa dari kelas kriptografi A1 ini pertama ada pengantar kriptografi yang dia dilakukan dengan pertemuan daring. Kalau para penyelia pengen melihat apa kegiatan saya, materinya apa saja bisa dilihat di sini. Kemudian meetingnya di sini, ya, pertemuan daring. Jadi kita jadwalkan nanti pas hari Senin jam 9 ini kita bisa akses, mahasiswa boleh mengakses. Tapi kita bisa juga langsung akses sekarang. Klik langsung, nah, langsung masuk ya. Oke, enter the room. Jadi nanti begitu diklik linknya akan muncul enter the room. Kalau saya sebagai pembuat meetingnya nanti akan langsung masuk, tapi kalau orang lain nanti akan melakukan permohonan untuk masuk ya, ask to join atau request to join. Oke, jadi balik lagi, ini sudah kita buat ya pertemuan dengan secara daring. Nah, mungkin pertemuan daring ini cuma 1 jam sehingga tidak banyak yang bisa kita berikan ke mahasiswa. Ada beberapa resource tambahan, misalnya file, video, atau film yang mungkin perlu kita tunjukkan ke mahasiswa ya. Tentang materi kita ini. Nah, jadi kita coba tambahkan. Oke, pertemuannya ada. Kita tambahkan juga material yang nanti bakal bisa diakses mahasiswa setelah pertemuan daringnya berjalan. Jadi kita tambahkan di sini lagi add activity or resource lagi. Kita tambahkan aktivitas atau resource lagi, file. Nah, saya ingin menambahkan file yang ini bisa dipelajari mahasiswa setelah pertemuan daringnya selesai. Gitu, ya. Jadi kita tambahkan aja nih sebuah file, kemudian namanya adalah materi pertemuan pertama. Kita pakai deskripsi, kita tambahkan filenya. Tambahkan filenya, kita upload lagi. Boleh video nggak? Boleh. Kalau misalnya video tentang kriptografi. Misalnya, oke lah, biar setelah kita pertemuan daring kan biasanya kita paparkan pakai PowerPoint atau apa ya. Nah, sisanya mahasiswa suruh belajar sendiri dari video. Misalnya ini saya punya sebuah video nih. Video tentang materi terkait ya. Nah, saya upload aja nih. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa materi tentang kriptografi. Saya upload lah nih materi tentang ini misalnya. Nah, atau misalnya enggak lah, nanti videonya untuk pertemuan kedua aja kita simpen. Nah, ambil apa ya materi yang mau saya upload buat mahasiswa, ini aja deh. Materi yang saya siapkan untuk pertemuan pertama, session 1, pengantar kriptografi PPT. Saya upload. Kita sebut pengantar nomor 1 ya. Pengantar kriptografi.
upload aja. Oke, udah muncul nama filenya pengantar kriptografi, selesai dan save and return to course. Nah, itu kita sudah menambahkan materi untuk pertemuan pertama yang berupa pertemuan daring dan materi apa ya istilahnya ya, kalau kata Pak Toto, yang pertama ini materi sinkronus ya, pembelajaran sinkronus di mana kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Yang kedua adalah pembelajaran asinkronus. Jadi kita upload sekarang tapi mahasiswa bisa mengaksesnya kapanpun dia ada waktu. Gitu. Nah, ini untuk materi pertama, barangkali cukup segitu dulu. Nanti kita akan sambung dengan bagaimana menambahkan untuk materi pertemuan kedua. Oke, saya istirahat bentar. Ya, kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan kedua, ini saya rancang, saya hanya memberikan materi secara asinkronus kepada mahasiswa. Jadi, saya cuma ngupload materi saja, saya berikan materi-materi ke mahasiswa, dan nanti mereka dikasih sekumpulan materi, setelah itu kita berikan kepada mereka pertanyaan atau kuis untuk diberikan jawaban. Nah, kita coba di sini untuk pertemuan kedua, kita ambil lagi contohnya dari RPS tadi, kita edit sectionnya ya. Topik kedua, kita edit topik ya. Kita custom lagi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di RPS. Saya masuk ke RPS. Nah, ini kita bicara tentang algoritma kriptografi klasik ya. Algoritma kriptografi klasik. Ini adalah pertemuan nomor 2. Oke. Kemudian summary-nya atau sub pokok bahasannya kita punya ada. Nah, ini tidak akan semua, ini kayaknya nggak akan cukup ini ya untuk satu pertemuan. Kita pecah dua deh ya. Oke. Nah, ini setengah ini sampai ini untuk pertemuan kedua, sisanya nanti kita buat untuk pertemuan ketiga misalnya. Nah, ini pertemuan kriptografi klasik ya, sudah. Ini meliputi judul pertemuan, judul topik, dan pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasannya. Kita simpan. Nah, kita tambahkan materinya. Saya tidak akan memberikan materi secara daring, tapi saya akan memberikan materi-materi yang bisa diakses mahasiswa kapanpun secara asinkronus. Jadi nanti yang mau saya upload di sini ada file, ada video. Nah, sekarang saya coba di sini saya tambahkan file materi add an activity or resource. Saya tambahkan file juga, oke. File kita tambahkan, namanya adalah apa tadi? Materi pertemuan kedua. Oke. Kita pakai deskripsi, saya tambahkan aja filenya. Ya. Nih ya, tambahkan file, klik yang ini ya, jangan lupa ya, yang paling pojok kiri ya. Klik, tambah file. Oke, lalu di sini choose file. Kita cari lagi di browser, di Windows Explorer. Mana file kita? Sesi 02 untuk kriptografi klasik. Nah, ini kebetulan ada session 02 kriptografi klasik. Oke, kita sebut aja nomor 2 kriptografi klasik 1. Kenapa 1? Karena nanti yang pertemuan ketiga kita akan membahas setengah dari kriptografi klasik berikutnya. Oke, kita saja. Itu file PowerPoint-nya. Ya, materi pertemuan 2 PowerPoint, kita save and return. Save and return. Oke, sudah ada ya materi pertemuan kedua. Kemudian saya ingin menambahkan beberapa video ya. Beberapa video yang terkait dengan materi pertemuan kedua ini. Bisa sama kita tambahkan add an activity or resource.
Ya, saya video sama di sini file juga ya, video kan file juga ya. Kita tambahkan video Caesar di ini video pertama saya tambahkan filenya, terus file lagi tadi dari foldernya, cari lagi tadi kemana ya. Nah, folder video ada Chipper, nah Caesar Chipper. Nah, oke, untuk pertemuan pertama kita punya Caesar Chipper. Pertemuan kedua ya, ini pertemuan kedua ya. Video pertama adalah Caesar Chipper. Kita scroll lagi ke bawah, save and return to course. Oke, sudah. Kita tambah lagi video, masih ada 2 video lagi terkait yang akan saya minta dipelajari mahasiswa untuk pertemuan kedua. Kita tambahkan tuh file add tentang Wigner tambahkan filenya, choose file polyalphabetical chipper ya, tadi saya bilang Wigner sama itu namanya ya, polyalphabetical chipper. Ya, oke, di sini Wigner chipper, upload filenya, kemudian scroll ke bawah, save and return to course. Nah, sudah ada 2 video, 1 PowerPoint, 2 video. Saya tambah lagi 1 video ya, biar matang. Oke, add activity or source, tambahkan filenya, tambahkan lagi namanya one time padding. Oke, tambahkan filenya di sini. Terus ada videonya one time padding. Oke, kita simpan one time padding. Upload filenya. Kemudian scroll bawah, save and return to course. Nah, sip. Untuk pertemuan kedua saya sudah punya silabus, sudah punya materi pertemuan kedua yang bisa dibaca mahasiswa kapanpun dia mau, dan 3 video yang dia tonton. Kita persilakan mahasiswa untuk menonton ketiga video ini secara asinkronus. Nah, oke, itu untuk pembelajaran secara full asinkronus ya. Nah, untuk tutorial penggunaan model di e-learning online ini akan saya tambahkan 1 atau 2 lagi. Oh ya, 2 lagi ya, 2 hal lagi. Pertama yang akan mau saya tambahkan, misalnya nih pertemuan ketiga saya pengen mendapatkan respons langsung nih dari mahasiswa dari video yang sudah saya berikan di pertemuan kedua ini, kira-kira respons mereka apa ya? Nah, bisa saya buat kuis ya, saya tambahkan kuis secara asinkronus, atau saya pengen ketemu lah, sekali-kali saya pengen ketemunya lewat Zoom. Nah, kalau kita pengen ketemu lewat Zoom, itu sama dengan tadi kita pengen ketemu lewat Google Meet. Cuma, barangkali ada yang perlu dipelajari tentang cara membuat link Zoom-nya. Oke, untuk membuat link Zoom-nya, jadi sebelum kita masuk mengedit topik 3, kita siapkan dulu nih link Zoom untuk pertemuan ke-3. Kebetulan untuk ini kita nggak akan ngambil dari RPS. Oke, atau ngambil dari RPS lah ya, tetap ya. Topik ketiga kita tetap ngambil dari RPS, tapi karena pertemuan ketiga ini adalah lanjutan dari pertemuan pertama, jadi saya nggak akan ngambil dari RPS ya. Saya cuma akan melakukan meeting, membuat Zoom. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana membuat link Zoom. Oke. Ya. Oke. Nanti untuk membuat link Zoom bisa Anda simak pada video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Sampurasun.